Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa baru, para peserta mata kuliah TPB Bahasa Indonesia yang saya cintai semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Kali ini saya akan mencoba mengajak ngobrol dengan seorang pakar bahasa. Nih, di sini sudah ada Dr. Agus ya. Dr. Agus ini apa istilahnya pakar sekali dalam bahasa. Bahkan guru saya, beliau adalah dosen saya. Dulu saya suka sekali dengan pelajaran beliau di kelas ya. Nama lengkapnya Dr. Agus Nero Sofyan. Apa kabar Pak Agus? Baik Pak Irfan. Assalamualaikum para mahasiswa baru. Alhamdulillah, ini segar selalu Pak Agus, apalagi pakai kacamatanya gegaul gitu Pak Agus. Nah Pak Agus, tema kali ini untuk materi kali ini tuh berkaitan dengan ejaan Pak Agus ya. Kita semua kan sudah belajar ya Pak Agus, ejaan itu dari SD, kemudian SMP, SMA, bahkan diulang-ulang terus gitu. Bahkan kita bisa mengunduh ya bagus ya di digital itu ejaan bahasa Indonesia PUEBI ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia gitu. Nah yang ingin saya tanyakan itu hal mendasar nih, yang pertama Pak Agus. Mengapa suatu bahasa itu perlu aturan ejaan sih? Kenapa gitu? Mungkin teman-teman mahasiswa itu ingin tahu gitu, dasarnya itu apa gitu, sehingga bahasa perlu diatur sampai ke tingkat ejaan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Irfan. Saudara mahasiswa sekalian, Pak Irfan ini adalah satu di antara mahasiswa kami yang sangat cerdas waktu waktu berkuliah dulu ya. Dan sekarang juga terbukti karya-karya Pak Irfan itu dalam hal sastra sangat monumental. Jadi saudara mahasiswa sekalian, untuk mengenal Pak Irfan lebih lanjut bisa melihat karya-karya sastra beliau ya. Baik Pak Irfan dan mahasiswa baru yang Bapak cintai, memang apa yang dikatakan Pak Irfan itu sangat sangat benar ya. Mengapa bahasa itu perlu ada aturan ejaan? Tadi memang Pak Irfan berbicara tentang aturan. Kalau kita lihat aturan itu petunjuk ya, patokan, kemudian apalagi arahan. Nah, jadi kalau kita beranalogi Pak Irfan dan saudara mahasiswa sekalian, diibaratkan kita berkendaraan di jalan, dapat dibayangkan di sana ada motor, ya. Ada angkot, ada mobil pribadi, ada truk dan sebagainya. Bayangkan kalau di sana tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Apa yang terjadi Pak Irfan dan saudara mahasiswa sekalian? Itu dapat dibayangkan dengan beranalogi. Macet ya. Ya, macet, betul. Tabrakan di mana-mana. Tabrakan di mana-mana. Nah, jadi kalau kita terapkan di dalam bahasa juga, saudara mahasiswa sekalian, kita menyampaikan ide, gagasan melalui tulisan, tidak ada ejaan. Misalnya tidak ada huruf kapital, tidak ada tanda baca. Bagaimana itu? Betul. Dapat dibayangkan. Saya ingat para mahasiswa ini mengatakan, Pak, kalau demikian akan terjadi asyamalaka. Nah, jadi asyamalaka itu hal yang tidak yang tidak terbayangkan. Nah, jadi Pak Irfan dan saudara mahasiswa sekalian, jadi kalau dapat disimpulkan, mengapa suatu bahasa perlu ada ejaan? Karena ejaan merupakan suatu kaidah, suatu norma, suatu hukum yang mengatur bagaimana seseorang berbahasa ragam tulis tentunya ya. Sehingga apa yang disampaikan gagasan, idenya itu bisa diungkapkan secara baik. Betul, Oleh karena itu Pak Irfan dan saudara mahasiswa sekalian, ejaan itu diciptakan ada dua tujuan ejaan diciptakan itu. Ya, yang pertama, yang tadi itu untuk mengatur berbahasa secara baik dan benar.
Yang kedua, terciptanya estetika keindahan di dalam tulisan. Saya suka nih yang kedua, estetika. Ya itu, karena memang Pak Irfan ini adalah seniman, jadi memang terkait dengan seni-seni itu Pak Irfan. Tapi bagus, kan ejaan itu berubah-ubah ya. Dulu ada Republik, Pan of Huisen, gitu. Kemudian ada ejaan yang disempurnakan. Sekarang ada Puebi. Dan konon katanya mau ada ejaan baru lagi. Itu kenapa tuh perlu ada perubahan-perubahan seperti itu? Bukannya misalnya satu sudah saja gitu pakai sepanjang masa. Baik Pak Irfan dan saudara mau sekalian. Ini Pak Irfan kita ke belakang dulu ya. Ini sebagai bentuk pengetahuan atau merefresh kembalilah untuk mahasiswa baru. Kita tahu bahwa ejaan yang berlaku di Indonesia itu yang pertama tahun 1901 ejaan Van Opsem. Van Opsem. Iya. Kemudian yang kedua tahun 1947 ejaan Suwandi atau kita kenal dengan nama ejaan Republik. Kemudian pada tahun 1972 kita mengenal ada ejaan yang disempurnakan, populernya EYD, dan yang terakhir pada tahun 2015 ini 6 tahun ke belakang barangkali ya Pak Irfan ya, itu adalah EBI, ejaan bahasa Indonesia. Nah, terkait tadi yang diungkapkan oleh Pak Irfan, mengapa ejaan itu berubah-ubah? Nah, ejaan ini, saudara mahasiswa sekalian, merupakan satu aspek sub ya atau bagian dari bahasa baku. Jadi pertama bahasa baku dulu. Ya, jadi payung besarnya adalah bahasa baku. Nah, di dalam bahasa baku Indonesia itu ada sub-subnya. Ada ejaan, kemudian ada kata, kemudian ada kalimat, ya, ada makna, ada paragraf, dan ada wacana. Nah, kita kembalikan lagi, ada 3 ciri bahasa baku. Yang pertama, ciri bahasa baku itu adalah kemantapan dinamis. Kemantapan tapi dinamis ya. Tapi dinamis. Jadi kemantapan dinamis itu, saudara mahasiswa sekalian, dapat diartikan bahwa bahasa baku itu memiliki kaidah, norma-norma yang relatif tetap. Tetapi terbuka untuk diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan jadi itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri bahasa baku itu adalah kecendekiaan. Kecendekiaan. Nah, Pak Irfan seorang cendekiawan saya kira ya. Nah, jadi bahwa bahasa baku itu harus mampu mengungkapkan pemikiran yang rumit di pelbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang tadinya rumit dengan ejaan itu justru menjadi tersampaikan dan ejaan harus mampu sebagai medianya itu. Itu ya betul Pak Irfan. Dan yang ketiga keseragaman. Nah, keseragaman itu bahwa pemakaian bahasa baku itu dimanapun kita berada, dimanapun kita menyampaikan harus sama. Jangan sampai begini Pak Irfan, di Bandung mengungkapkan ejaan A, nanti di Irian Jaya bisa berubah menjadi B. Nah, itu tidak bisa. Harus seragam. Ada standar ya. Harus standar. Ada standarisasi, betul. Nah, jadi kembali lagi kepada pertanyaan Pak Irfan tadi, mengapa ejaan itu berubah? Karena 2. Ejaan berubah itu tadi itu adanya namanya itu kemantapan dinamis, dia berubah. Kalau tidak berubah, ya bukan bahasa, berarti itu mati Pak Irfan. Berarti intinya memang bahasa itu selalu berubah ya. Selalu berubah. Dan apa istilahnya produktif ya. Produktif. Terus ada setiap hari mungkin Pak Agus ya. Betul. Dan perubahan bahasa itu yang sangat konkret itu pada kosakata. Jadi kalau diibaratkan, saudara mahasiswa sekalian, kalau diibaratkan bahasa itu adalah sebuah pohon, nah batangnya itu adalah tata bahasa batangnya yang relatif tetap ya relatif. betul. Tetapi yang namanya
ranting-rantingnya itu adalah kosakata. Tumbuh berkembang, tumbuh berkembang, tumbuh berkembang. Sebuahnya apa? Ya, betul. Buahnya pemikiran Ya, itu. buahnya pemikiran, betul Pak Irwan. Jadi oleh karena itu kalau kita akan melihat bahasa, lihat dari jumlah kosakatanya dan kita lihat di dalam KBBI, kalau dalam bahasa di kamus itu bertambah. Betul, betul. Dari tahun ke tahun itu bertambah. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, mengapa diadakan perubahan? Yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk memudahkan, mempraktiskan si pemakai ejaan itu sendiri. Betul, betul. Dan yang kedua tentunya untuk menambah dan memperkaya ejaan itu sendiri, terutama dalam unsur serapan di dalam ejaan itu. Nah, jadi ini sebelum ke unsur serapan Pak Agus, saya juga ingin mengetahui lebih dalam lagi nih tentang ejaan itu meliputi apa saja. Ya, baik. Nah itu mungkin nanti mahasiswa saya yakin ada pertanyaan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa nanti di obrolan ya di LMS bisa ditanyakan, nanti kami akan menjawab, baik kami Pak Agus, saya ataupun nanti ada fasilitator yang akan menjawab. Iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Para mahasiswa, sebagaimana saudara sekalian ketahui dan sudah dipelajari barangkali di SMP, SMU, hanya mungkin Bapak Ibu guru tidak memberikan secara eksplisit, secara jelas. Jadi anak-anak bahwa ejaan itu meliputi ini, mungkin tidak, padahal sudah dipelajari. Dan setiap hari juga para mahasiswa itu insya Allah sudah mengetahui. Jadi Pak Irfan, kalau kita klasifikasikan, ejaan itu terbagi menjadi 4 besar. 4 besar Pak Irfan ya. Yang pertama adalah huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital dan huruf miring. Kemudian yang kedua, penulisan kata. Penulisan kata. Yang kedua, kapital, huruf miring, penulisan kata ya, betul. Yang ketiga adalah penulisan unsur serapan. Seperti tadi yang diungkapkan ya Pak Agus ya. Dan yang terakhir, penerapan tanda baca. Jadi 4 klasifikasi besar di dalam ejaan bahasa Indonesia. Berarti sebenarnya ini hal yang sederhana. Setiap ya, hari ditemukan ya. Setiap hari ditemukan ketika teman-teman mahasiswa menulis, pasti perlu aturan, huruf kapital, tidak sembarangan menulis ya Pak Agus ya. Betul. Jadi sebenarnya kalaupun adik-adik mahasiswa baru itu menulis secara ekspresif dan kemudian merasakan ini harus dibagaimanakan nih, membedakan antara kalimat tanya, kalimat seru, pas perlu ejaan ya, perlu tanda baca di situ. Betul. Jadi tidak bisa menghindar dari ejaan. Tidak bisa, betul. Ya, betul. Kemudian berikutnya Pak Agus, aspek apa yang paling banyak dilanggar nih? Kadang-kadang pelanggaran ejaan itu kan banyak sekali, baik secara tulis ya tentu saja ya. Kira-kira aspek apa saja yang paling banyak itu Pak Agus? Baik Pak Irfan, saya akan memberikan dulu sebuah asosiasi atau gambaran lagi. Begini, tadi yang apabila kita berkendaraan di jalan, kita lihat ada pengendara motor, pengendara mobil, truk, bus, dan sebagainya. Nah, kita akan bertanya, mana ini yang paling banyak melanggar itu? Apakah sedan misalnya? Apakah truk ya? Asosiasinya Pak Irfan ya misalnya? Apakah angkot? Tentu jawabannya akan kembali kepada si pengendara itu sendiri. Nah itu ya, itu akan, kita tidak bisa berkata, oh yang paling banyak ini adalah, mohon maaf, angkutan kota. Nah, yang paling banyak itu adalah truk. Nah, tentunya juga di dalam penerapan ejaan itu bergantung pada penulis. Jadi masing-masing. Jadi bergantung pada kemampuan penulis di dalam memahami dan menerapkan ejaan itu sendiri. Jadi sebetulnya tentu saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh yang memakai sedan, ada yang pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai angkot. Artinya begini, bisa saja kesalahan itu ada pada huruf kapital, huruf miring, ada pada penulisan kata, ada pada unsur serapan, dan ada juga pada tanda baca. Hanya mohon maaf, Bapak mengadakan
penelitian sepintas dari beberapa skripsi Pak Irfan ya, iya, betul. Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa atau yang ditulis oleh para mahasiswa. Nah, untuk sementara yang akan disajikan pada pertemuan keempat ini Pak Irfan yang sudah Bapak tulis itu, memang yang paling banyak itu di tanda baca. Tanda baca, bahkan tanda baca yang paling banyak mulai dari tanda titik sampai dengan tanda apostrof. Tetapi tanda baca juga tentunya yang relatif banyak kesalahan itu tanda titik, betul, tanda koma yang berulang-ulang paling banyak itu koma, tanda hubung, tanda titik dua. Tapi itu artinya berada pada posisi yang paling banyak yang kata Pak Irfan itu. Kalau diasosiasikan misalnya di jalanan itu tanda baca itu rambu-rambunya. Betul Pak Irfan itu. Harus berhenti di mana harus. Betul Tapi, itu. Iya, saya juga banyak menemukan Pak Agus, titik itu kadang-kadang disepelekan ya. Betul. Seolah-olah nggak apa-apa, nggak ada titik. Padahal itu bergantung, artinya akan berbeda ya sebuah kalimat tanpa titik dengan. Dan ada juga kerefleksan dari kerefleksan dari si penulis sendiri. Betul, yang tidak ada perlu dititikan dia kreatif gitu kan. Nah itu kadang-kadang titiknya 5, 6 gitu. Betul. Ya baik, Pak Agus, ada satu pertanyaan menarik yang bagi saya tentu saja ya, mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru juga sama. Apakah dalam kehidupan sehari-hari nih, komunikasi sehari-hari, tulisan sehari-hari, kan ada tulisan catatan harian mungkin atau status di Facebook dan sebagainya gitu. Apakah perlu ejaan Pak Agus? Lisan juga mungkin nanti refleksi ejaan dalam lisan itu seperti apa gitu. Kan kalau dalam tulisan jelas ya ada simbol-simbolnya, tetapi kalau dalam lisan itu seperti apa refleksi? Itu kan sehari-hari ya. Nah, kira-kira seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak Irfan dan saudara mahasiswa sekalian. Apakah di dalam kehidupan keseharian diperlukan ejaan? Nah, sebelum dijawab, begini. Di dalam kehidupan keseharian itu kita terbagi dua situasi, Pak Irfan ya, dan saudara. Ada situasi yang formal, ya, ada situasi yang non formal dalam keseharian. Dan tentu bentuknya juga kita di dalam berkomunikasi itu ada bentuk tulis dan ada bentuk lisan. Nah, jadi kita harus jelas dulu mendudukan atau memosisikan komunikasi atau kehidupan itu yang di mana nanti itu. Nah, tetapi kalau secara implisit apa yang disampaikan oleh Pak Irfan tentu dalam situasi santai, betul, ya? Betul. Tentu dalam beragam lisan. Betul. Tentu. Nah, tentu saja penerapan ejaan dalam situasi lisan, dalam kondisi atau situasi santai, dalam bentuk lisan, tampaknya tetap perlu Pak Irfan. Hanya tidak sedominan waktu kita menulis karya ilmiah. Dapat dibayangkan kalau kita berbicara misalnya tanpa adanya katakanlah dalam lisan Pak Irfan tidak memakai tanda baca koma atau garis miring misalnya. Saya berikan gambaran sebuah ungkapan begini Pak Irfan. Ada satu kalimat yang bunyinya ini tanpa ejaan dulu, tanpa ejaannya. Menurut kabar burung Pak Didi sakit. Nah misalnya, kita tidak jelas. Tapi kalau ada tanda baca, misalnya apakah garis miring atau tanda koma, akan jelas. Apakah menurut kabar burung, koma misalnya Pak Didi sakit misalnya. Atau menurut kabar burung Pak Didi sakit. Jelas ada dua. Yang satu menyatakan orang yang sakit, betul, atau yang satu menyatakan hewan atau binatangnya yang sakit. Betul. Nah itu tentu saja tampaknya tanda baca itu atau ejaan itu diperlukan di dalam komunikasi lisan itu. Karena sekali lagi kalau tanpa penerapan ejaan dikhawatirkan informasi yang akan kita sampaikan kurang baik. Hanya sekali lagi Pak Irfan dan saudara mahasiswa sekalian, itu kedominannya itu tentunya sangat
berbeda Betul. dalam ragam lisan. Berarti kalau di dalam ragam lisan itu yang disimbolkan di ejaan itu muncul pada jeda, Betul, gitu Pak ya, Irfan. pada Intonasi. akhir, Betul. gitu ya, terus tekanan Tekanan, suara, ya. betul. Dan itu kalau misalnya mahasiswa sekalian misalnya setiap hari berkomunikasi itu sudah dengan betul komunikasinya, jedanya sudah betul, intonasinya udah betul, sebenarnya menulis juga sebenarnya harusnya betul ya. Dan mencari ini, kalau saya ngomong ini ada jeda, kira-kira pakai apa simbolnya? Oh, perlu koma, mungkin gitu ya Pak Agus ya. Betul, Pak Irfan, betul. Betul. Ya alhamdulillah. Sekarang ada pertanyaan berikutnya Pak Agus. Nah tadi sudah ditegaskan sebenarnya, tapi ini saya minta penegasan juga dari ahlinya. Seberapa penting pemakaian ejaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah? Pentingnya itu seberapa penting itu? Iya, Pak Irfan. Baik Pak Irfan dan saudara mahasiswa sekalian, ejaan atau keberadaan ejaan di dalam karya ilmiah itu merupakan kondisio sine qua non. Kondisio sine qua non. Ini kondisi yang mutlak harus ada. Harus Wajib, ada, ya. wajib, tidak bisa ditinggalkan. Iya betul. Ya, jadi kondisi harus mewajibkan menghadirkan ejaan di dalam karya ilmiah itu. Ya. Jadi dapat dibayangkan saudara mas sekalian, kalau saudara menulis makalah dan nanti pada akhir studi di Unpad ini menulis skripsi, tidak diterapkan ejaan di dalam karya ilmiah, apa yang akan terjadi? Kembali lagi yang tadi terjadi asyamalaka lagi. Huruf kapitalnya tidak jelas, spasinya tidak jelas, begitu Pak Irfan ya. Ya. Dan maknanya juga mungkin tidak dapat dipahami dengan baik. Iya, dan yang baca nanti mungkin tersesat. Jelas tersesat. Tidak ada huruf kapitalnya, Ya, betul, tidak ada betul. komanya. Jelas. Iya. Nah, ya. Terus bagaimana Pak Agus? Kadang-kadang kita menemukan apa yang disebut sebagai gaya selingkung ya Iya. Pak Agus. Nah, itu apakah itu menerabas ejaan begitu saja? Misalnya di fakultas FIB sesuai ejaan nih. Kadang-kadang ada dosen pembimbing yang menerapkan ejaan lain juga di fakultas lain gitu, bahwa misalnya setelah sub-sub bab gitu 5.1 harusnya tidak ada titik gitu. Tapi ada juga kadang-kadang yang mewajibkan untuk ada titik, ini gaya kami. Ya. Bagaimana kira-kira Pak Agus? Baik Pak Irfan dan saudara mau sekalian, selingkung itu harus diartikan dua Pak Irfan. Dua ya. Ada dua pengertian selingkung itu. Selingkung itu kan artinya satu lingkung. Ya. Satu lingkung. Apakah pengertian gaya selingkung itu diartikan satu gaya yang dipakai dalam satu institusi, satu lembaga gitu ya. Satu itu pengertian selingkung. Atau pengertian selingkung itu juga dapat diartikan dipakai dalam ragam tertentu, misalkan dalam ragam surat atau korespondensi, betul. dalam ragam karya ilmiah, dalam ragam sastra misalnya kehidupannya. Betul. Saya sering melihat kalau membaca novel itu tanda tanyanya ada 3 di belakang Pak Irfan, tanda serunya ada 3 misalnya ya begitu. Tetapi kembali lagi saudara mas sekalian, kita tahu tadi bahwa ejaan itu bagian dari bahasa baku, sub dari bahasa baku. Dari bahasa baku. Sedangkan tadi bahasa baku memiliki 3 ciri: kemantapan dinamis, kecendekiaan, dan yang tadi keseragaman. Nah berarti ini akan bertabrakan dengan keseragaman itu. Karena pengertian keseragaman, ejaan itu dapat diterapkan di tempat apapun, di ruang lingkup apapun, di tulisan apapun, harus sama. Tetapi, nah ini Pak Irwan, ini Tetapinya itu ya. Tetapinya itu. Tetapi kerap kali, nah harus diungkapkan juga di sini ada konvensi-konvensi. Nah, barangkali itu konvensi. Ada konvensi di Unpad misalnya, di ITB misalnya, bahkan di fakultas masing-masing juga suka ada konvensi yang tadi Pak Irwan katakan betul. itu. Sebagai contoh di dalam surat saja kita, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjatan, menurut kaidah yang benar harus ada titik di belakang, karena itu sebuah kalimat. Yang terhormatnya adalah subjek, Dekan Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Padjatan itu adalah sebagai predikat. Kan kalau subjek dan predikat harus ada titik. Tetapi di sana yang dikatakan tadi gaya selingkung itu tampaknya dalam ragam korespondensi itu diabaikan titiknya itu. Dan itu harus dipelajari sebagai inversi mungkin ya, atau
Jadi ada ilmu tertentu untuk apa istilahnya menerapkan konteks ejaan pada korespondensi, kemudian di sastra juga seperti itu ya Pak Gus. Tapi tetap saja harus ada keseragaman apa istilahnya wawasan seragam ejaan yang ditetapkan itu yang benarnya. Betul. Jadi itu akan dikembalikan lagi Gaya Lingkung itu kepada institusi yang bersangkutan. Tapi tentu ada catatan-catatan tersendiri Pak Irfan. Tidak terlalu menyalahi yang bakunya yang sangat apa ya itu terlalu jauh lah, terlalu jauh ya. Hanya aspek-aspek tertentu barangkali yang diberikan toleransi. Bahkan yang ingin saya tanyakan ini Pak Gus, kebanyakan kan karena tradisi ya turun-menurun misalnya dari dosennya seperti ini, pembimbing sebelumnya seperti ini. Mungkin di non fakultas ilmu budaya yang di FIB ada sastra, ada apa prodi linguistik, prodi sastra seperti itu. Tapi di luar ada tradisi mungkin gitu. Sehingga dulu kan pembimbing saya atau dosen saya mengatakan bahwa seperti ini. Itu berarti rasa ya, bukan logika, bukan pengetahuan ejaan yang diterapkannya. Contoh tadi itu bagus, titik di sub-subbab itu masih ada. Jadi sebetulnya sebaiknya nanti barangkali harus diberikan semacam, bukan pencerahan ya, diberikan informasi bahwa semua pembimbing itu ya harus mengetahui ejaan, diberikan bukunya itu supaya seragam, semua sama begitu barangkali ke depannya itu. Ya, tapi jelas ke depan kalau misalnya kita menulis sub 3.2.1. Nah, itu sudah jelas melanggar sebetulnya. Betul. Karena dalam sistem digital itu tanda titik sudah jelas di dalam EBI itu tidak diterapkan pada akhir angka. Iya, betul. Jadi sebenarnya adik-adik mahasiswa juga dari sekarang sudah bisa mengunduh ejaan PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian nanti kalau bertemu dengan dosen atau siapapun mungkin berbincang dengan buku panduannya gitu. Jadi tidak asal diskusi tanpa ada dasar gitu. Ya baik Pak Agus, ada pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaan terakhir, apakah sudah saatnya nih PUEBI ini ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang tadi 2015 dikukuhkan itu diperbaharui gitu. Konon katanya ada kemungkinan untuk diperbaharui. Iya, baik Pak Irfan dan saudara mahasiswa. Kalau kita melihat ada peristiwa terjadinya perubahan atau pergantian nama ejaan, kita tahu pertama kan tadi sudah kita bicarakan kaitannya atau kami bicarakan itu ejaan pertama itu adalah Van Opsem 1901. Kemudian yang kedua Suwandi atau Republik 1947. Dan kemudian sekarang dari 47 ke EYD 72 ya. Berapa Pak? Ya, sekitar 20-an, 25. Kemudian berikutnya dari 72 ke 2015 nah, ke itu paling EBI. Panjang ya. Iya. Ya, itu lama. 43. Ya. Nah, sekarang 2015 ke 2021. Apakah perlu ada perubahan lagi? Ya tentu barangkali ada beberapa pertimbangan barangkali ya Pak Irfan dan saudara mahasiswa kalian mengapa sebuah atau suatu ejaan diadakan perubahan. Kalau saya tidak senang mengadakan perubahan, karena kalau perubahan itu harus drastis. Padahal kenyataan di dalamnya yang bergeser itu hanya bunyi-bunyi. Nah kalau kita lihat di Van Opsem itu ada 3 hal yang mendasar itu. Yang pertama pemakaian huruf atau fonem J, sajang untuk kata sayang, itu ya J. Kemudian yang kedua U dengan dilambangkan bunyi OE itu, dua. Dan yang ketiga tanda diakritis untuk bunyi glotal stop K dengan tanda diakritis seperti koma. Hanya itu sebetulnya mengapa kita dikatakan perubahan ya. Oleh karena itu kan hanya aspek parsial saja. Itu dari Van Opsem misalnya ya. Ini sebagai bentuk pengetahuan untuk saudara mahasiswa saja. Kemudian dari Van Opsem ke Suwandi apa yang berubah? Nah, yang berubah itu yang pertama OE menjadi U. OE jadi U. OE lama jadi U. Ya, jadi
asalnya bueku menjadi buku-buku. Nah, kemudian yang kedua di Suandi itu, saudara mahasiswa sekalian, dimunculkannya tanda diakritis tadi yang koma itu menjadi K. Jadi makmur. Itu pas Suandi ya? Ya, jadi asalnya tanda diakritik koma itu menjadi makmur pakai K. Dan yang ketiga diizinkannya pengulangan dengan angka 2. Itu kan sedikit. Ya, betul. Boleh dikatakan perubahan, nama mungkin perubahan. Tapi esensinya itu tidak banyak begitu sebetulnya. Nah sekarang dari Suandi Pak Irfan ke EYD, apa yang berubah? Pertama bunyi lagi, huruf lagi. Dari J menjadi Y. Ya, contohnya tadi? Ya misalnya yang tadi Sajang. Iya, jadi sayang. Kemudian DJ menjadi J. Jadi kan dulu ada Jarum Super, karena memang lahir pada tahun mungkin sebelum 72 itu. Nah, sekarang nggak harus yang lahir setelah 72 itu tidak boleh namanya misalkan Jajang, DJ harus JJ gitu ya. Nah, yang ketiga masih dalam huruf juga, diakomodasinya fonem-fonem F, V, X, Z itu sudah muncul di ejaan yang disempurnakan. Di Suandi dan di Van Opsen tidak ada. Kemudian berikutnya adalah, nah penulisan ini Pak Irfan, di dalam Suandi itu penulisan kata depan di dan imbuhan di disatukan. Misalnya di jalan disatukan. Dulu itu ya, dulu itu begitu. Kemudian misalnya dipukul disatukan. Nah, di EYD itu mulai dibenahi. Kalau yang kata depan dipisah di jalan itu, tapi dipukul tetap disatukan. Iya, baik, bagus. Semakin jelas ya. Saya saja semakin belajar nih, Pak Gus. Jadi ada satu ini, ada yang menggelitik. Ini banyak yang bertanya, mengapa EYD itu diubah namanya? Nah ini mengapa diubah? Betul. Jadi para mahasiswa sekalian, mengapa ejaan disempurnakan diubah namanya menjadi ejaan bahasa Indonesia? Ada dua hal barangkali yang perlu disampaikan di sini. Yang pertama untuk kekonsistenan, Irfan. Kita punya kata bahasa Indonesia, ya. Kita punya kalimat bahasa Indonesia, punya makna bahasa Indonesia, punya apa lagi? Paragraf bahasa Indonesia. Mengapa ejaannya masih disempurnakan namanya? Supaya sama atau sejajar, dinamakanlah ejaan bahasa Indonesia. Jadi sama penamaan. Itu yang pertama, unsur kekonsistenan. Dan yang kedua, banyak pertanyaan dari masyarakat, mau sampai kapan disempurnakannya itu? Itu dari tahun 72 sampai 2015 masih disempurnakan terus. Padahal tidak ada perubahan dalam waktu itu. Oleh karena itu, nama disempurnakan, diubahlah dengan ejaan bahasa Indonesia, atau kayak Pak Irfan nyebutnya pedoman umumnya. Terakhir mungkin ada kata-kata penutup, Pak Agus. Mungkin buat mahasiswa baru kita, kata-kata penutup. Baik. Ya, silakan, Pak. Terima kasih Pak Irfan. Saudara mahasiswa sekalian yang kami cintai, yang kami banggakan, mata kuliah TPB Bahasa Indonesia merupakan tadi Pak Irfan sama kondisio sine qua non. Jadi mata kuliah yang wajib harus ada di tengah-tengah mata-mata kuliah yang lain. Dari prodi saudara, dari fakultas saudara, ya. Tanpa bahasa Indonesia, gagasan-gagasan, ide-ide Anda tidak akan terungkapkan dengan baik, karena bahasa Indonesia adalah media. Kalau saya ingat almarhum guru kami Pak Irfan Lubis menyebutnya medium. Kalau kita menyebutnya media, alat, dia sama saja. Jadi itu merupakan alat di dalam mengungkapkan tujuan saudara mengikuti perkuliahan pada umumnya. Jadi sekali lagi, cintailah bahasa Indonesia, karena dengan mencintai bahasa Indonesia, mudah-mudahan saudara dapat memahami tentang kaidah bahasa Indonesia, dan saudara diberikan kemudahan
dalam menulis, terutama menulis karena menuntut ilmu di perguruan tinggi pada hakikatnya adalah menulis, Pak Irfan. Menulis dan menulis. Itu saja Pak Irfan yang dapat disampaikan. Terima kasih Pak Dr. Agus Nero Sofyan, guru saya yang banyak juga membentuk pemikiran saya dalam mendekati bahasa, memahami bahasa. Terima kasih sekali Pak Agus. Semoga sehat selalu. Bagus. Dan itu saja mungkin teman-teman mahasiswa baru TPB, materi TPB Bahasa Indonesia tentu saja akan masih ada ya tiap pekannya. Mudah-mudahan bisa terus meningkatkan pemahaman kita terhadap kemampuan berbahasa kita seperti itu. Karena itu sangat penting ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.